Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan itu terus menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Amin saudara. Hari ini kalau bukan Tuhan kita tidak tahu. Kalau saudara buka radio, saudara akan dengar ada lagu yang biasa kita dengar kalau ada orang yang berpulang. Ya, tapi kalau kita ada saat ini karena Tuhan baik. Amin. Di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, ya, di tengah-tengah tugas pekerjaan tanggung jawab kita, tapi Tuhan masih izinkan saudara dan saya ada pada pagi hari ini bersekutu. Karena itu kita percaya bahwa ibadah kita saat ini biarlah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Bukan saja memberkati kita, tapi kita berdoa, kita percaya supaya setiap ibadah yang kita kerjakan, kita buat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, biar ibadahmu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan sampai ibadah kita tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, itu hati-hati. Maka tidak salah kalau orang bilang ibadah kita itu sia-sia. Karena tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi mari kita mau beribadah, ibadah kita itu biar menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja kita mendapatkan berkat, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Ya. Kita akan lihat Yohanes pasal 8. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, ya. Yohanes pasalnya yang ke-8, kita akan baca mulai ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ya. Kita lihat satu perikopnya. Yesus adalah terang dunia. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, ikuti dalam Alkitab saudara, baik Alkitab fisik maupun Alkitab elektronik. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pembendaraan waktu ia mengajar di bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jelas sekali bahwa cerita ini adalah pertemuan Yesus dengan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Romawi, ya. Di mana pertemuan antara Yesus dan mereka, Yesus tentunya bersama dengan murid-murid. Kalau saudara lihat dari pertama, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 13,
kata orang-orang Farisi. Itu bukti bahwa Yesus sedang bercakap dan menyampaikan, bahkan mengajar. Di bagian akhir dikatakan itu di bait Allah dia mengajar kepada orang-orang Farisi. Ya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus ingin memberitahu bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, tentara-tentara Roma, harusnya mereka memiliki kehidupan yang dimana kehidupan itu seperti dan sesuai dengan apa yang menjadi visi daripada Yesus ada di dunia. Sebenarnya itu latar belakang yang Yesus ingin sampaikan, Yesus ingin ajarkan kepada mereka. Karena itu dari pembacaan ini saya coba memberikan tema yang relevan dengan kita, yaitu hidup orang percaya di akhir zaman. Haleluya. Jadi tema khotbah saya pagi hari ini, hidup orang percaya di akhir zaman. Haleluya. Bilang kiri kanan lagi, hidup orang percaya di akhir zaman. Haleluya. Jadi orang percaya, saudara dan saya yang mengaku sebagai orang Kristen, harusnya ini menjadi tolak ukur penjelasan Yesus kepada orang-orang Farisi, menjadi tolak ukur bagi kita sebagai orang percaya. Minimal saya temukan ada 4 kebenaran penting dari apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Yang pertama, yang harus menjadi gaya hidup kita orang percaya di akhir zaman. Jelas sekali ayatnya yang ayatnya dari 12. Kalau perhatikan 12-13. Maka Yesus berkata pula kepada mereka, kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kata Yesus, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Tapi ayat 14 jawab Yesus kepada mereka. Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara, kebenaran pertama yang harus menjadi gaya hidup, role model atau model orang percaya di akhir zaman. Dari ayat ini saya mau bayar poin pertama. Kita harus hidup dalam terang. Amin. Suka tidak suka, mau tidak mau. Dia bilang begini, jawab Yesus kepada mereka. Oh, ini ayat berapa? Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Haleluya. Jadi sebagai orang percaya di akhir zaman, suka tidak suka, mau tidak mau, yang pertama kita harus hidup dalam terang. Kenapa? Karena Yesus adalah terang. Haleluya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Saya mau tanya, kita semua mengikut Yesus, amin? Haleluya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi yang pertama, hidup orang percaya di akhir zaman, dengan segala tantangan, dengan segala cobaan, dengan segala godaan. Hari-hari ini dengar saya mau beritahu, suka tidak suka kita harus hidup dalam terang. Karena Yesus itu terang. Jangan sampai Yesus terang tapi kita hidup dalam kegelapan. Haleluya. Kita harus mengajar, Yesus mengajar kepada orang-orang Farisi, bahwa orang-orang Farisi mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, setuju tidak setuju, harus hidup dalam terang. Kalau kita hidup dalam terang, dengar, dengan sendirinya gelap itu akan jauh daripada kita.
Haleluya. Saya berpikir kenapa Yesus mengajar ini kepada orang-orang Farisi. Saya yakin bahwa Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi mereka sudah hidup dalam kegelapan. Karena itu dia mau mengajar. Barang siapa mengikut aku, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau saudara dan saya mengaku ikut Yesus, tapi masih hidup dalam kegelapan, menurut saya itu sebuah pembangkangan. Sebuah pemberontakan. Mengaku ikut Yesus, tapi hidup dalam kegelapan. Haleluya. Jadi kita yang hidup di akhir zaman, mari kita mau hidup dalam terang. Amin. Sebagaimana Yesus itu terang dunia, kita harus hidup dalam terang. Anak-anak muda hidup dalam terang. Haleluya. Jangan hidup dalam kegelapan. Apalagi anak-anak muda kalau pacaran, tolong jangan digelap-gelap. Sukanya digelap-gelap. Haleluya. Wah, saya pengikut Yesus. Ya kalau pengikut Yesus terang dunia, kita harus hidup dalam terang. Kita tidak boleh pakai standar ganda mengikut Yesus. Kaki satu di terang, kaki satu di... Tidak bisa. Mengikut Yesus itu tidak boleh pakai standar ganda. Haleluya. Ikut Yesus itu jelas sekali. Kalau saya ulangi, saya renungkan ayat ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, orang-orang Farisi pada saat itu, akulah terang dunia. Kalau kau mau ikut saya, kau tidak boleh hidup dalam kegelapan. Harus hidup dalam terang. Makanya saya kasih judul, hidup orang percaya di akhir zaman. Suka tidak suka harus hidup dalam terang. Amin. Itu harga mati. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Sunnah itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau wajib, tidak tawar-menawar. Haleluya. Kalau sunnah lain. Sunnah itu begini. Haram makan babi. Tapi kalau terjepit, saya ingat Ustadz Somad, dia bilang, kalau tidak ada yang mau makan dan Anda harus mati, maka boleh makan babi katanya. Kalau kurang enak, tambah kecap sedikit. Ya. Itu lagi viral di media sosial. Itu namanya hukum sunnah. Tergantung keadaan. Tapi Yesus hidup terang itu harga mati. Kalau kau mengikut saya, karena saya terang dunia, kau harus hidup dalam terang. Dan kalau kau hidup dalam terang, dipastikan kegelapan akan jauh daripadamu. Haleluya. Makanya kebenaran pertama, kita harus hidup dalam terang. Amin, saudara. Itulah hidup orang percaya di akhir zaman. Hati-hati, akhir zaman sekarang ini banyak orang sudah pakai standar-standar ganda. Karena akhir zaman jadi. Nah, orang pakai standar ganda. Kadang kita juga dapat masukan-masukan yang tanpa kita sadar masukan itu juga memiliki standar ganda. Ya. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Pagi hari ini kita mau belajar dari pengajaran Yesus kepada orang-orang Farisi plus murid-murid pada waktu itu. Bahwa sebagai orang percaya, apakah zaman itu atau saudara dan saya sekarang yang akhir zaman, di zaman akhir. Yang pertama, hidup kita itu harus dalam terang. Amin. Tidak boleh hidup dalam kegelapan, saudara.
Dan tugas kita hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, sampaikan terang itu. Sampaikan terus firman Tuhan. Amin. Ada yang bilang gini, Pak, kita so capek sampaikan. Sampai ada pendeta yang kalau khotbah itu sampai marah-marah. Tapi don tidak dengar. Saya bilang, terus kalau don tidak dengar, kau stop sampaikan firman. Haleluya. Kalau Anda sampaikan firman, Anda mengajar, Anda menasihat, Anda mengingatkan firman. Terus orang tidak dengar, pertanyaan saya, kita stop kah? Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, stop. Saya ini khotbah di mana-mana. Saya mau kasih tahu. Saya tahu saya khotbah dong terdengar. Tapi tidak menyurutkan hati saya untuk sampaikan terus firman Tuhan. Karena bagi saya, kau mau dengar dan kau tidak dengar bukan urusan gue. Urusan saya dengan Tuhan, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Kalau kau tidak dengar, itu urusanmu dengan Tuhan. Resikomu dengan Tuhan. Makanya jangan ajar saya. Saya kecewa. Saya putus asa. Setiap kali saya sampaikan don tidak dengar. Oh, itu tidak ada dalam konsep saya sebagai hamba Tuhan. Di rukun-rukun kalau saya khotbah, saya tahu. Saya khotbah dong cerita di belakang-belakang. Tapi jangan kupikir bahwa saya mau kecewa sampaikan di rukun-rukun. No, saya tetap sampaikan kebenaran firman Allah. Karena bagiku, tugasku dari Tuhan sudah saya laksanakan. Pak Martin mau dengarkah? Saya tidak peduli. Dengar saya kasih tahu. Ada di antara saya tidak mau dengar saya sampaikan firman Tuhan. Emang gua pikirin. Yang gua pikirkan apa yang Tuhan suruh. Itu yang saya laksanakan. Anda tidak dengar. Anda punya urusan dengan Tuhan. Yang susah bukan saya. Pak Martin bicara terus. Jangan Pak Martin stop bicara cuma gara-gara kita sampaikan tuh tidak juga. Tanda tangan komitmen. Mereka tidak laksanakan. Bukan urusan kita Pak. Urusan dia susah. Karena Tuhan tahu apa yang harus Tuhan buat sama orang-orang yang seperti itu. Haleluya. Makanya terang ini yang Tuhan Yesus bilang kalau ikut saya itu harus terang. Tidak boleh standar ganda. Tugas kita harus sampaikan. Amin. Haleluya. Jemaat, kau orang tua, sampaikan anak-anak. Sampaikan kau punya keluarga. Dia nggak dengar. Jangan bilang, so bicara, tapi tidak dengar. Terserah kau mau hancur ke sana. Salah itu. Ada kan yang punya konsep seperti itu. Pak Pendeta, saya ajar, saya ponakan ini. Saya ajar bicara, tapi dia tidak mau dengar. Stop, sudah mau hancur ke bawah. Itu konsep yang salah. Kalau konsep firman Tuhan, sampaikan terus. Amin. Ingatkan terus. Nasihati terus. Lihat Nopri. Karena saya hantam. Dia mau dengar kah? Tidak dengar, saya hantam terus. Sekarang dia bawa Natalia. Haleluya. Mending dia daripada Anda tiap kali di gereja. Tapi orang lari lihat Anda. Bukan orang datang. Haleluya. Tiap kali ketemu, lihat saya. Dia sembunyi, apalagi kalau dia sedang apa ini? Kalau dia lagi begini, dia pagi. Dalam hati saya sudah tahu. Kok kenapa? Saya sudah tahu. Tapi memang harus diingatkan terus. Amin. Jangan berhenti. Dia mau dengarkah tidakkah, ingatkan terus. Itulah tugas saudara dan saya. Bukan cuma saya sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Kalau namanya sudah ikut Yesus, harus dalam terang. Tinggalkan yang gelap.
rokok kasih tinggal, apalagi vape. Tahu vape? Ya, tahu sekali nih majelis ini. Majelis tahu ini. Tahukah? Yang sampai pengalaman lagi. Di Singapura, menurut cerita, kesaksian di Singapura dan Malaysia, mereka sudah ada yang kompleks itu sudah kayak zombie hidup. Karena vape. Jadi Bapak Ibu yang masih vape, tolong bertobat. Sayangilah istri dan anakmu. Kalau kau sebagai orang tua, sebagai bapak masih vape, harusnya adil. Anakmu masih kecil kasih vape juga. Supaya sama-sama. Maksudnya kan harus adil. Masa kau vape baru istri tidak, anak tidak? Kalau kita bicara keadilan, kalau kau vape, kasih kau anak vape juga, umur 3 tahun ke 5 tahun. Dia vape. Istrinya, itu baru namanya adil. Jadi saya mau kasih tahu, bertobat. Haleluya. Rokok bertobat. Bayangkan, di gambar rokok saya sudah ada lubang sini. Di gambar rokok sudah ada lubang. Itu artinya warning. Hati. Enggak. Berjalan terus. Haleluya. Stop. Hidup dalam terang. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Hidup orang percaya di akhir zaman. Yang pertama, hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Pokoknya sikat saja. Harus hidup dalam terang. Suka tidak suka. Kau mau dengar kah tidak dengar? Tugas kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang tua, sampaikan bahwa kau harus hidup dalam terang. Haleluya. Tapi dia tidak dengar, bilang lagi. Tidak dengar, bilang lagi. Saya ingat firman Tuhan dalam gini. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah gagal. Sudah tidak yakinkah Anda kepada firman Tuhan itu? Setiap firman yang keluar dari mulutmu, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan dan itu akan berhasil. Amin. Mungkin 2 tahun ini kita tidak lihat ada perubahan. Waktu saya baptis Nopri, saya kaget juga. Waktu dia bilang, papi, saya mau dibaptis. Saya darah Yesus yang berkuasa. Apa yang terjadi ini? Seorang yang tidak tahu rimbanya di manalah, begitulah. Datang minta mau dibaptis. Ini saya pikir ini Roh Kudus dari mana yang datang ini? Haleluya. Ikutlah prakonseling baptisan. Pak Martin yang bimbing. Ini Pak Martin bimbing karena memang tugasnya beliau. Jangan pernah kecewa Pak ya, tugas-tugas begitu. Pak bicara untuk dengar, bicara saja. Jangan Pak hilangkan semangat karena mereka tidak dengar. Saya tidak dengar, makin tambah semangat saya. Kalau saya khotbah Anda tidak dengar, saya makin tambah semangat. Tidak tahu bagaimana ya? Makin semangat saya, makin Anda tidak dengar, makin kuat semangat saya. Karena firman Tuhan bilang, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu bagian dari pelayanan saya. Saya tidak mau padamkan roh saya. Cuman karena Anda tidak mau dengar firman dari saya. No. Saya tidak mau darah Anda tertimpa di pundak saya. Saya mau bebas Pak. Ibu dengar. Jemaat. Saya mau bebas di hadapan Tuhan. Saya cari aman di Tuhan. Saya tidak cari aman pada manusia. Makanya saya sampaikan. Haleluya. Saya cari aman. Biar kalau Tuhan datang, saya terangkat. Kerinduan saya waktu saya angkat, semua kita juga diangkat. Amin. Bilang kiri kanan, saya juga mau diangkat.
supaya kita ketemu di sana. Kita reuni di sana. Sampai sana, cari mana Nopri? Oh, ada Nopri sana. Haleluya. Tentang Nopri, mana Natalia? Haleluya. Oh, ternyata terpele dengan Ibu Tailawan. Kan Ibu Tailawan besar, jadi dia terpele di belakang. Haleluya. Itu kerinduan saya kita semua. Sampai di surga. Jadi waktu saya baptis Nopri itu saya bilang, Tuhan, ini betul-betul Tuhan menolong. Ya. Dan akhirnya hasil daripada itulah kita akan menikahkan mereka pada tahun depan dengan seorang wanita dari Sangir Jawa. Iya ya, Sangir Jawa ya. Haleluya. Anda bayangkan kalau blasteran itu kan luar biasa. Jadi Nopri ini kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saya pikir-pikir waktu saya baptis dia, Tuhan, masa depannya bagaimana ini anak ini. Termasuk jodoh maksud saya. Mungkin dia dapat jodoh yang ya di luar ekspektasi saya, tapi hari ini Tuhan baik buat kedua kekasih kita ini. Doakan karena masih berapa bulan ke depan, biar Roh Kudus tolong, ya, baik Nopri maupun Natalia. Jadi Bapak Ibu, saya kembali kepada firman Tuhan. Poin pertama, hidup orang percaya di akhir zaman harus hidup dalam terang. Amin. Jangan kita tunjukkan casingnya terang. Mukanya itu glowing, alisnya alis anti badai. Wah, kelihatannya terang, kinclong. Bukan itu. Itu casing, saudara. Yang Tuhan mau itu terang dari dalam. Amin. Inner beauty. Cantik dari dalam. Kalau orang sudah cantik dari dalam, pasti luarnya itu sudah tidak usah bilang lagi. Haleluya. Tapi kalau kita permak sana, permak sini, tambah sana, tambah sini. Haleluya. Ya. Kalau saya dulu waktu ketemu dengan Ibu Linda, waktu pertama ketemu Ibu Linda, memprihatinkan sekali. Tapi sekarang luar biasa. Sudah glowing. Blush on sini. Tapi tolong ibu-ibu kalau pakai blush on jangan terlalu tebal. Kelihatan tomat sini, tomat sini. Haleluya. Tapi itu package. Yang firman Tuhan mau kita mengikut Yesus harus hidup dalam terang. Amin. Haleluya. Yang kedua, hidup orang percaya di akhir zaman. Yang kedua, ayatnya yang ke-13-14. Perhatikan apa yang Yesus ajarkan 13-14. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun kamu bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat ini, saudara, Yesus menegaskan seperti yang saya sampaikan bahwa Yesus tidak peduli mereka mau percaya atau tidak percaya. Yesus tidak peduli mereka mau yakin tidak yakin kesaksian itu, tidak peduli. Tapi Yesus bilang bahwa saya sampaikan ini yang benar. Haleluya. Itu ayat 13-14 itu membuktikan bahwa Yesus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa kesaksian itu yang dia sampaikan itu tidak mau tahu. Mereka mau percayakah, tidak percayakah? Yesus bilang bahwa kesaksiannya itu benar.
Makanya yang kedua yang saya catat di sini, kita harus bersaksi melalui karakter. Jadi Yesus menyampaikan kesaksian itu atas dasar karakter Kristus, karakternya. Haleluya. Kita ini kadang-kadang bersaksi bukan karakter. Apa yang kita sampaikan di mulut, yang kita saksikan berbeda dengan kenyataan, berbeda dengan karakter kita. Nah itu. Tapi kalau Yesus tidak, saudara. Makanya yang kedua, hidup orang percaya di akhir zaman harus sama di luar dan di dalam. Haleluya. Apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Seperti Yesus. Dia tidak mau tahu. Mereka bilang tidak benar. Tadi dia bilang kesaksianku benar. Haleluya. Artinya Yesus berani klaim bahwa kesaksian itu benar. Dan memang benar. Dia tidak mau tahu. Mereka mau percaya tidak percaya. Yang penting bagi Yesus, kalau saudara perhati jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Bayangkan, dia bersaksi, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Artinya bahwa poin kedua yang saya mau beritahu buat kita, bahwa mari kita hidup orang Kristen di akhir zaman, mari kita bersaksi sama di dalam dengan di luar. Haleluya. Alias apa istilah kalau di luar lain, di dalam lain? Istilahnya apa? Latihan lain, main lain. Itu yang tidak boleh. Haleluya. Kita ini seringkali latihan lain, tapi mainnya lain. Harusnya kalau sudah latihan begitu, main juga harus begitu. Ya, bahasa kasarnya itu Yesus mengecam orang Farisi. Dia bilang, kamu sama dengan kuburan. Di luarnya putih bagus, tapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Itu yang namanya latihan lain, main lain. Mari kita bersaksi. Di dalam sama dengan yang di luar. Haleluya. Amin. Itu hidup orang percaya di akhir zaman. Jangan munafik. Yesus kecam orang Farisi, bilang kamu munafik. Munafik itu seperti kuburan. Matius 23. Di luarnya putih, tegel apa, tapi di dalam. Ya mari kita sebagai orang percaya di akhir zaman harus dari dalam dan di luar harus sama. Bilang lagi kiri kanan. Di dalam dengan di luar itu harus sama. Haleluya. Jangan di luar tuh senyum kalau lihat papi gembala, aduh apa gembala luar biasa. Tapi pas bangun mudah-mudahan. Haleluya. Lihat orang berhasil tuh ketemu beliau, aduh puji Tuhan ibu Tarigan sukses, ibu Tarigan mantap, usaha lancar. Begitu ibu Tarigan pergi, pasti itu macam itu pasti ini. Itu namanya latihan lain, main lain. Haleluya. Kita tidak boleh begitu, saudara. Amin. Haleluya. Kalau suka orangnya suka. Kalau tidak suka, tidak suka. Jangan suka di muka, di belakang tidak suka. Haleluya. Dan itu menentukan berkat kita. Dengar, saya mau kasih tahu. Karakter model ini sangat menentukan berkatmu dan berkat. Saya dapat berkat banyak karena saya belajar hidup di dalam yang di luar sama. Haleluya. Orang yang di dalam lain, di luar lain, berkatnya itu tertutup. Haleluya.
Tapi kalau kita hidup di luar sama dengan di dalam. Haleluya. Berkat itu akan datang. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 15-16. Hidup orang percaya di akhir zaman. Ayat 15-16. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ayat 15 saya tekankan di sana. Dibilang begini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Kata Yesus, aku tidak menghakimi. Poin ketiga, hidup orang percaya di akhir zaman harus sama dengan Yesus. Tidak boleh mengikut Yesus tapi hakimi orang terus, tidak berhenti-berhenti. Bangun tidur lihat tetangga dia soal hakim. Haleluya. Yesus saja tidak menghakimi. Kenapa kita menghakimi orang? Mari jadi gaya hidup kita. Hidup orang percaya akhir zaman yang ketiga, tidak boleh menghakimi orang. Amin. Kita tidak punya alasan untuk menghakimi orang, Pak. Pak, Ibu, tidak ada alasan. Kenapa kita tidak punya alasan untuk menghakimi orang? Karena kita ini belum sempurna. Kalau kau sudah sempurna, silakan hakimi orang. Saya mau tanya, Yesus ini sempurna enggak? Yesus saja yang sempurna. Dia statement, aku tidak. Tapi kita orang yang masih pemalas masuk gereja, pemalas ibadah ini, pemalas ibadah itu, pas dia ibadah begini, terus lihat ada yang tidak ada yang begini. Memang itu alenta itu pemalasnya minta ampun. Padahal sendiri. Kau mau hak apa? Untung lagi alenta itu dia sudah iman kuat, dia bilang, kau mau bilang apakah tetap saya ikut terus. Tapi kalau dapat alenta yang imannya apa? Dia lebih, haleluya. Kita ini seringkali, dengar saya mau kasih tahu, kita kadang-kadang mengukur orang lain dengan standar kita. Kalau Anda pakai cara itu, Anda sulit terima orang lain. Kalau Yesus mengukur dirinya, dia tidak akan terima saudara dan saya. Tapi standar itu tidak pakai. Haleluya. Amin. Dia tidak gunakan standar itu. Dia bilang, marilah kepadaku. Sekalian kamu yang berbeban, berat, dan berletih lesu. Itu hebatnya kita. Itu luar biasanya saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Haleluya. Malaikat itu Tuhan ciptakan. Tuhan buat malaikat itu beda dengan kita. Haleluya. Malaikat kalau dia buat salah, Tuhan buang. Betul enggak? Saudara dan saya kalau buat salah, Tuhan apa? Dia cari. Makanya kita lebih berharga di hadapan Tuhan daripada malaikat. Poinnya saya bilang, Tuhan luar biasa. Malaikat saja buat kesalahan, Tuhan buang dari surga. Tapi saudara dan saya buat salah, Tuhan tidak buang kita. Tuhan cari kita. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari. Harus orang percaya akhir zaman tidak boleh saling menghakimi. Istri jangan suka hakimi suami. Dasar suami sekakar. Pak Pendeta, saya pun suami itu sekakar. Lebih baik dia tidak ada daripada dia ada. Haleluya. Ada suami datang, aduh saya pun istri itu pantah bensin Pak Pendeta. Tidak tenang di rumah.
Sedikit-sedikit berjalan, sedikit-sedikit berjalan. Jangan kita hakimi. Amin. Haleluya. Harusnya kalau dapat suami yang skakar, aku mengucap syukur. Dapat suami yang skakar. Tuhan dari atas bilang, yang sulit saja dia bersyukur. Apalagi yang tidak sulit. Langsung Tuhan, malaikat, kutik depo lagi punya paru-paru sedikit tuh. Biar dia sadar. Tuhan sadarkan suaminya berubah jadi orang yang baik. Bukan kok tombol tekan, wah bersyukur dapat istri yang pantai bensin, bapak-bapak. Tuhan, aku berucap syukur buat istriku yang pantai bensin. Maksudnya tukang berjalan begitu. Saudara, kalau kita dalam keadaan sulit, tertekan, tapi kalau kita bisa bersyukur, itu begini. Amin. Kebanyakan orang mengucap syukur pada saat yang fine-fine, yang aman-aman, yang tenang-tenang. Pas dapat masalah, mana mau mengucap syukur. Padahal mengucap syukur itu hal yang luar biasa. Haleluya. Jadi, tidak boleh kita menghakimi. Ini masukan buat Nopri dan Natalia yang sedang menggumuli rumah tangga baru. Tidak boleh saling menghakimi. Haleluya. Nopri terima Natalia apa adanya. Sebaliknya Natalia terima Nopri apa adanya. Jangan ada apanya. Haleluya. Rumah tangga harus saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Saling menerima satu dengan yang lain. Termasuk kekurangannya harus diterima. Kekurangannya harus diterima. Makanya tolong anak muda yang baru mau menikah, catat semua kekurangan-kekurangan itu. Itu rahasianya. Catat. Jadi Natalia catat. Nopri, siapa kekurangan ini? Ini ada 32. Kau harus terima kekurangan saya 32 ini. Nopri kau tulis lagi. Saya ada 43 ini. Jangan cuma terima dia punya hidung mancung, dia punya warna kulit, dia punya mata, dia punya. Terima dengan kekurangannya. Begitu rahasianya. Jadi waktu menikah, deng 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 deng. Aku berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, aku menerima engkau. Sehat, sakit, susah, senang, sampai maut memisahkan kita. Begitu itu bakalai. Pas bakalai, siapa yang duluan? Tunjukkan catatan itu. Kenapa kau marah saya? Kau baca ini. Baca. Ini kan saya sudah bilang ini. Supaya dia sadar, oh iya ya, saya terima. Peluk lagi, minta maaf. Jadi jangan sampai enggak catat ya, Natalia catat. Saya lebih berat ke Natalia, catat. Haleluya. Supaya kalau dia terserah mau panggil apa nantilah, panggil ayang kah, panggil apa kah, apa. Pokoknya bilang, papi ini kekurangan. Tapi saya dengar namanya panggilannya Opi saja. Opi ini. Kita seringkali itu catat. Supaya kita paling tidak mengeliminir, mengurangi risiko tidak bahagia dalam rumah tangga. Haleluya. Itu kurang ini. Tapi yang sudah terlanjur menikah tanpa menulis itu ya, saya sulit beri solusi di sini. Tapi poinnya saya mau beritahu begini. Karena itu pilihanmu, pikulah salib. Kan ini bukan zaman Siti Nurbaya. Kau yang pilih dia. Tidak ada yang suruh. Makanya harus mengucap syukur dan pikul
Bilang kiri kanan, mengucap syukur dan pikul salib. Itu yang sudah punya anak-anak begitu. Haleluya. Mengucap syukur, pikul salib. Haleluya. Haleluya. Mbak Vera dengan Pak Wanda mengucap syukur, pikul salib. Karena pilihan. Haleluya. Saya mengucap syukur dan pikul salib. Kami gembala juga mengucap syukur dan pikul salib. Jadi Anda beruntung yang masih muda-muda ini. Saya kasih tahu tips paling bagus ini. Jadi catat semua. Apalagi yang dia janji. Waktu pacaran dia janji. Saya mau belikan kau mobil biru. Perumahan yang tipe tipe 56, 2 lantai. Catat. Natalia catat. Kalau dia macam-macam ekor dia nih Opi. Anak so-3 tapi ini belum ini. Dia tidak mungkin macam-macam. Haleluya. Ini nanti di pengembalaan nanti Pak Martin akan pengembalaan itu. Haleluya. Jadi yang ketiga, saya kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Tidak boleh menghakimi. Yesus tidak menghakimi, kita juga tidak boleh menghakimi. Itu hidup orang percaya di akhir zaman. Amin. Jangan menghakimi. Yang keempat sekaligus yang terakhir. Ayat 19 bilang begini. Ini pengajaran Yesus luar biasa. Ayat 19 firman Tuhan bilang begini. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Yang keempat sekaligus yang terakhir. Hidup orang percaya di akhir zaman. Dengar baik. Harus mengenal Bapa, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan jadi orang Kristen begitu-begitu saja. Mari kekristenan kita itu harus di-upgrade. Kenal betul Bapa, kenal betul Tuhan. Sifatnya Tuhan kita harus tahu. Kita kadang-kadang tidak kenal sifat Tuhan. Sifat Yesus, sifat Allah kita tidak kenal. Seperti yang disampaikan oleh Yesus. Kita harus kenal betul. Pada saat, saudara, salah satu sifat Tuhan itu, dia mengajar orang yang dia kasih. Tapi kita mana-mana terima ketika kita dihajar habis-habisan. Kita berkata Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena Anda tidak mengenal salah satu sifat Allah. Jadi kalau Anda saja dalam pergumulan dan pergumulan itu sepertinya tidak jalan keluar. Dengar, saya mau beritahu. Bukan Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan sedang menghajar engkau. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Jangan begitu ada masalah sedikit langsung kita mulai kecewa, mulai galau, mulai menyalahkan A, B, anak-anak kadang-kadang begitu ada masalah mulai menyalahkan orang tua, menyalahkan macam-macam yang kita salahkan. Saya mau beritahu, kalau kita kenal lebih dalam lagi sama Tuhan, kita tidak akan pernah dan tidak mungkin putus asa, kecewa ikut Tuhan. Saya pastikan itu. Karena waktu kita diperhadapkan dengan persoalan yang besar, masalah yang berat, beban yang sepertinya tidak bisa lagi kita pikul, kita mau berkata, Tuhan, saya tahu bahwa cobaan ini tidak akan mungkin melebihi kekuatan saya. Amin. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau sendiri bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita pasti akan berkata seperti itu ketika kita dalam persoalan masalah yang berat. Kita tidak mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita mengenal dengan benar siapa itu Tuhan. Makanya yang keempat saya mau beritahu. Hidup orang percaya di akhir zaman
Mari lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Supaya kita lebih dalam mengenal Tuhan. Caranya sederhana. Yang pertama, mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan cuma ada satu cara saja. Yaitu apa? Hiduplah dalam doa dan penyembahan. Amin. Tapi saya catat sini, perbanyaklah ibadahmu. Ibadah itu perbanyak. Perbanyak baca firman. Perbanyak dengar firman. Perbanyak doa. Dengan demikian, kita akan lebih mengenal Tuhan yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Tapi kalau kita firman sedikit, ibadah sedikit, doa sedikit, apalagi penyembahan sedikit, melayani sedikit, maka jangan heran kalau pengenalan kita dengan Tuhan itu sedikit. Haleluya. Tapi kalau kita perbanyak, saya percaya kita akan lebih banyak mengenal siapa itu Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan, orang yang lebih dalam mengenal Tuhan, saya percaya orang itu tidak akan pernah kecewa. Dia akan makin hari, dia akan makin semangat melayani Tuhan. Dan selalu berkata, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi yang keempat, saya tutup firman Tuhan. Yang keempat, mari kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Perbanyak aktivitas rohani. Saya simpulkan di situ. Perbanyak aktivitas rohani. Bukan perbanyak aktivitas duniawi.